Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik ini begitu kan. Setelah UGM sekarang ya guru besar UI ya juga memberikan statement ya kepada Pak Lurah, kepada Presiden di situ begitu. Bagaimana kepentingan-kepentingan keluarga, nepotisme dan sebagainya begitu kan ya. Jangan sampai itu benar-benar dilakukan ya. Jangan cawe-cawe begitu kan. Bahkan tidak hanya UGM ya, tidak hanya UI ya, bahkan ada kalau nggak salah ada UII, ada kampus-kampus yang lain begitu sudah memberikan pernyataan di situ begitu kan, bahwa jangan sampai kepercayaan seorang presiden ini ya dikorbankan dengan adanya situasi politik ya, karena ingin mengebet menjadi anaknya ingin menjadi wakil presiden di situ, jangan sampai dikorbankan seperti itu. Pada kenyataannya adalah kita lihat saja begitu kan bagaimana ya di UGM misalnya, bahwa seorang Pak Lurah harus kembali pada koridor demokrasi. Sudah jelas mereka begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini yang saya lihat dan saya amati benar sangat Pak Lurah ini ya sangat kuat sekali cawe-cawe mereka. Berbagai hal dilakukan begitu kan demi sebuah ambisi mereka. Jadi bukan tidak mungkin ini akan menjadi titik temu, bukan tidak mungkin ya akan ada pemakzulan yang begitu kuat di situ begitu kan. Kalau mahasiswanya turun, para dosen, para profesor, para guru besar sudah turun ke jalan yang menegakkan demokrasi, bagaimana jalannya demokrasi yang baik ya, lalu kemudian tidak didengarkan oleh seorang Jokowi, bukan tidak mungkin mereka akan turun ke jalan seperti apa yang disampaikan oleh ya ketua BEM UI di situ begitu kan. Kalau ya para profesor, para guru besar tidak didengarkan oleh pemimpin-pemimpin kita ya yang punya kepercayaan sangat luar biasa kepada rakyat, maka bukan tidak mungkin akan turun ke jalan besar-besaran di situ begitu kan. Itu menjadi poin penting begitu kan. Artinya apa ya? Artinya selama ini yang saya lihat bahwa cawe-cawe seorang presiden itu sangat kuat. Maka ya baru kali ini seorang presiden itu punya rapor yang merah begitu kan ya di mata akademisi di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya sangat-sangat ini disayangkan begitu kan ya, karena ada beberapa anak muda yang sudah melakukan petisi bagaimana seorang Jokowi kalau tidak netral maka tidak mungkin ini akan menjadi catatan penting ya kepada seorang Jokowi. Ya, inilah poin penting begitu. Artinya apa? Artinya selama ini bahwa persoalan-persoalan politik jangan sampai ya dibawa dan menjaga marwah demokrasi di situ begitu kan. Kalau itu didengarkan oleh seorang Jokowi, tapi kalau tidak didengarkan gimana begitu kan? Ya, mesti masyarakat itu akan turun ke jalan ya. Masyarakat akan turun ke jalan, bahkan ya para mahasiswa akan turun ke jalan di situ untuk menentukan arah demokrasi ke yang lebih baik. Ya, dengan adanya cawe-cawe seperti ini, mungkinkah seorang Jokowi akan mendengarkan itu? Saya kira tidak mungkin. Kenapa saya katakan tidak mungkin? Karena ini pertaruhannya adalah anaknya di situ begitu kan. Ini bukan pertaruhan seorang teman, bukan pertaruhan seorang kawan begitu kan ya, sahabat. Ini pertaruhan anaknya begitu kan. Kalau posisi anaknya di situ seorang Prabowo dan Gibran kalah dalam demokrasi ini, Pak Jokowi mau berlabuh kemana? Pak Jokowi mau berlindung kemana di situ begitu kan? Ini akan dipertaruhkan di situ begitu. Saya yakin dan saya yakinnya bahwa apakah hanya ya mungkin didengarkan hanya sebatas iya saja begitu kan ya, hanya sebatas iya dan sebagainya begitu kan. Tapi pada kenyataannya kalau sudah bergerak ini semua bukan tidak mungkin kepercayaan Jokowi di situ akan turun ya. Walaupun lembaga-lembaga survei sudah memainkan 85% bahkan 90% begitu kan ya kepercayaan atau trust seorang Jokowi ya masih kuat di situ. Saya kira kalau masyarakat sudah melihat dengan sebuah realitas yang ada, maka kemudian ya yang terjadi bukan tidak mungkin pemakzulan akan lebih mudah begitu kan. Apalagi Pak Mahfud sudah keluar begitu kan ya, sudah tidak menjadi mundur, sudah tidak lagi menjadi menteri begitu kan. Ini artinya apa? Artinya selama ini yang kita lihat di situ begitu kan persoalan-persoalan politik, persoalan-persoalan bangsa di situ begitu kan. Jadi sayang seribu sayang kalau toh pada hakikatnya nanti ada yang kemudian masih memainkan peran itu begitu kan. Ya banyak sekali ini ya komentar-komentar
komentar netizen yang mengatakan, wah ini gimana, coba bayangkan ya, sampai-sampai ya guru besar di situ begitu kan turun tangan, turun gunung begitu kan ya, untuk menyelamatkan demokrasi ini. Guru besar UI ya, jangan rusak demokrasi Indonesia untuk kepentingan nepotisme keluarga. Artinya jangan sampai ya mereka menggunakan cara-cara yang tidak baik di situ begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini yang saya amati betul bahwa wah ini gimana? Ibu Pertiwi sedang menangis ketika para akademisi guru besar bersatu mengkritik pemerintah yang telah merusak demokrasi, malah suara dihitung setara dengan buzzer bayaran, miris panjang umur perjuangan demokrasi. Inilah komentar-komentar netizen, tentu menjadi pro dan kontra begitu kan ya. Karena pada kenyataannya ya kita lihat saja di situ begitu. Unhas juga bergerak mereka begitu kan ya. Berbagai kampus saya yakin dan saya yakinnya akan diikuti oleh kampus-kampus lain di situ begitu kan ya. Yang tidak tersandra, tapi kalau tersandra mungkin agak takut ya. Bahkan lebih spesifik ya, guru besar UI pendukung Mahfud MD katanya. Kalau selevel mereka sudah bicara seperti ini, tandanya kesabaran sudah setipis tisu ya. Mendingkan ya mendiamkan atau pura-pura tidak, itu peristiwa-peristiwa belakangan ini sama saja mengayuh perahu ke air terjun. Jadi artinya apa? Artinya selama ini yang saya amati betul begitu kan, jangan sampai ya seorang Pak Jokowi ini begitu kan ya bisa ya merusak demokrasi kita dengan adanya cawe-cawe sana sini begitu kan. Karena dengan adanya cawe-cawe seperti ini maka ya kita tahu bahwa persoalan-persoalan politik kan tidak tahu begitu kan. Ini kan pertaruhan anaknya sebenarnya begitu kan. Jadi sampai-sampai guru besar ini semuanya turun tangan, turun gunung begitu kan ya, untuk ya mengutuk keras seorang Jokowi bagaimana netralitas ya harus menjaga demokrasi itu. Jangan korbankan ya selama ini kepercayaan Pak Jokowi di 2014, kalau pemimpin kedua ini begitu kan, maka semakin kepercayaan masyarakat semakin turun. Apa yang mau diharapkan di situ begitu kan. Ini bukan soal Pak Jokowi akan berlabuh lagi, akan punya kekuatan lagi, tidak, tetapi demi demokrasi begitu kan. Tapi setelah amati seseorang Gibran bagaimana di MK ya, terus kemudian sampai mengkhianati seorang Bu Megawati begitu kan ya, dan bahkan PDIP itu sendiri, kita lihat saja realitasnya, etika di mana ya seorang calon-calon pemimpin ya tentu ini punya etika yang luar biasa. Tapi tentunya hari ini kita lihat saja di situ begitu kan, banyak sekali pro dan kontra. Jadi saya kira ini banyak sekali perdebatan yang kemudian ya menjadi tantangan kepada kita. Jangan-jangan nanti ada tandingan begitu kan ya. Saya yakin pasti ada tandingan di situ begitu kan. Karena semua kampus mungkin tidak ada yang suka dan ada yang tidak suka. Mungkin orang-orang yang kemudian tidak suka, mungkin yang mendukung salah satunya dan sebagainya begitu kan. Tetapi inilah negara demokrasi begitu kan. Saya yakin pasti ada tandingannya nanti begitu kan ya. Ini para akademisi sangat luar biasa loh di situ begitu kan. Artinya punya peran penting ya untuk mendidik anak bangsa di situ. Jadi jangan sampai seorang pemimpin itu memberikan yang tidak baik, apalagi mereka mempertahankan dinasti politik mereka begitu kan ya. Apalagi apa yang disampaikan oleh guru besar UI ini begitu kan. Tentu ini menjadi catatan penting juga begitu kan ya. Jangan dikorbankan ya. Jangan ya seorang presiden Jokowi itu mengorbankan segalanya demi sebuah keluarga ya. Kita lihat saja bagaimana nepotisme yang terjadi selama ini. Nah, itu yang poin penting yang harus kita amati di situ begitu kan. Artinya, mari kita bersama-sama jaga demokrasi. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.